Masih bersama saya di channel Firman Panipahan. Saatnya kita mendengarkan panelis untuk mempertanyakan kepada Capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo. Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat pelapor gub sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah nggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat jadi government super apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi. Pak Ganjar, masih ada waktu? Cukup. Baik, kita. Oke, menarik ya. Jadi pertanyaannya itu adalah dikhususkan untuk penanganan kelompok rentan. Kelompok rentan itu seperti perempuan, ibu hamil, lansia, anak-anak, dan disabilitas. Ternyata pelayanan itu dibuat, kata Ganjar Pranowo, dia sudah melakukan itu selama 10 tahun. Artinya selama beliau menjabat menjadi gubernur di Jawa Tengah. Solusinya ternyata sangat sederhana, yaitu membuat komplain online. Komplain ya, bukan laporan, komplain online. Ini yang saya rasa dari narasinya saja sudah tidak efektif gitu. Ini perlu kita perbaiki. Nah, selanjutnya adalah kelompok rentan itu banyak ya, banyak mengalami ketidakadilan, dan memang kita belakangan ini sudah memperhatikan banyak sekali perubahan dalam undang-undang, dalam aplikasi masyarakat, juga banyak sekali video-video yang beredar bagaimana di kendaraan umum gitu ya, kendaraan umum itu selalu mendahului orang-orang disabilitas, memiliki tempat umumnya dan sebagainya. Itu menarik, tapi kalau hanya sekedar laporan online, saya rasa itu tidak efektif ya. Tidak efektif, dan kemudian pemerintah supaya tidak baperan gitu. Oke, pemerintah harusnya tidak baperan gitu. Tapi oke, kita akan dengarkan bagaimana komentar dari dua capres lainnya ya. Baik, terima kasih. Ya, dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. 1, penyandang disabilitas. 2, perempuan, terutama ibu hamil. 3, anak-anak dan lansia. Itu prioritas. Kemudian pelayanannya. Buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya JAKI. Oke, tunggu poinnya dulu, saya ambil dulu poinnya. Pertama, transparan dan terukur. Terukur itu artinya ketika ada laporan maka ada jangka kerja, gitu kan? Ada jangka kerja, harus selesai sekarang atau kapan,
harus selesai sekian dan ada ukuran gitu. Itu disebut terukur ya. Kita dengarkan selanjutnya kalimat dari Anies Baswedan. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu standarisasi akan bisa terjadi. Terima kasih. Oke, logikanya sederhana ya. Sebenarnya buat laporan itu hampir mirip tadi sama Ganjar, tapi Ganjar itu hanya laporan online. Tidak terukur ya, tidak ada ukurannya. Karena satu yang tidak ada ukurannya itu sulit untuk dievaluasi. Tapi kalau ada ukurannya mudah sekali dievaluasi. Oke, misalnya laporan, ada satu laporan kemudian dikerjakan dalam 1 minggu harus selesai. Kemudian anggota itu mengerjakannya 8 hari, maka ada evaluasi kenapa terjadi keterlambatan, kan gitu, gampang mengukurnya. Ini juga saya membayangkan bahwa kalau ada ukuran seperti itu, kita seperti pelapor misalnya bisa melihat perkembangan laporan itu gitu. Seperti kita membeli pakaian di media online gitu ya. Hari ini kita beli, orangnya packing, kita bisa lacak atau kita bisa lihat dari aplikasi gitu. Sudah di packing, sudah dikirim, sedang dalam perjalanan, sudah sampai dan sebagainya. Itu menarik ya, bagus sekali. Terima kasih atas tanggapannya. Silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Oh, ini dari Prabowo ya. Prabowo mengatakan kalau kelompok rentan itu ada dari petani juga dari nelayan. Nah, ini kita harus memahami pola pikirnya dulu, jangan kita bully dulu ya. Tapi karena kan kita tahu bahwa kelompok rentan itu sudah didefinisikan, yaitu adalah perempuan, disabilitas, ibu-ibu hamil, kemudian apa namanya, lansia, itu ya lansia. Tapi Prabowo mengatakan petani dan nelayan juga kelompok rentan. Bagaimana pola pikirnya, kita dengarkan. Dan yang saya dapat pas saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Oke. Jadi logika kerentanan dari Prabowo itu adalah mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kemampuan akses untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti petani yang kesulitan pupuk, meskipun sudah ada kartunya. Itu saya anggap ini baru kualitas debat ya namanya. Debat itu saling menyerang gitu. Bagaimana argumentasi Ganjar, kita dengarkan. Prabowo, cukup, nggak usah lama-lama. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Jadi ternyata Ganjar Pranowo setuju dengan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo setuju dengan Anies, Prabowo juga setuju, beberapa kali tadi setuju. Saya belum mendengar kalimat Anies setuju dengan kelompok yang lain. Ini kualitas debatnya ya, yang berbeda itu, atau saling pemahaman tentang debat itu berbeda-beda. Tapi untuk Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak.
pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Masih ada waktu? Mau ditambahkan, Pak? Cukup? Kita Baik. Oke, itu serangan balik ya, serangan balik dari Ganjar. Jadi seru ya, debat ini sangat seru. Kenapa seru ya? Karena ada bagian-bagian sisi yang ada kesamaan gitu. Artinya isu bersama, PR bersama, yaitu tentang hukum misalnya itu ya. Semuanya sepakat hukum di Indonesia itu belum ditegakkan. Tapi pada sisi-sisi yang lain seperti yang sedang dibahas atau yang dipertanyakan kepada Ganjar tentang pelayanan publik dan kelompok rentan itu berbeda pendapat. Malahan Prabowo melihat kelompok rentan itu petani itu karena kesulitan pupuk. Jadi itu tidak masalah, tapi dijawab dengan oleh Ganjar dengan sadis ya, bahwa akhirnya tampak jelas bahwa memang Prabowo itu tidak mengerti sama sekali tentang pelayanan publik. Dijawab oleh Ganjar itu dengan setumpuk data yang membuat Prabowo hanya senyum aja gitu, mesem aja gitu kan. Itu akibatnya kalau ngomong terlalu banyak sesuatu yang tidak diketahui. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih.